Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan tentang bab mimpi. Mimpi itu terbagi jadi beberapa macam. Mimpi itu ada mimpi yang nyata, juga ada mimpi nggak nyata. Dan mimpi itu ada yang namanya istilahnya itu mimpi itu titiyoni, gondoyoni, puspotaji. Nah, kalau mimpi titiyoni itu adalah awal-awalnya orang tidur. Awal-awalnya orang tidur itu apa yang kita lihat itu akan terbawa ke dalam mimpi. Terbawa dalam mimpi. Jadinya kita lihat, setelah itu tanpa sadar kita itu tidur itu terbawa mimpi. Seperti halnya gini, tadi siang melihat ada kerumunan orang lagi tabrakan. Jadinya kita tanpa sengaja melihat itu terbawa mimpi. Di dalam mimpi itu kita itu juga merasakan hadir di situ ada suatu kejadian yaitu tabrakan gitu. Itu namanya titiyoni. Kalau gondoyoni itu yaitu kita menceritakan sesuatu, kita bercerita sesuatu, maka cerita itu terbawa ke dalam mimpi. Jadinya cerita tadi itu cerita hal-hal tentang hantu kah, tentang kuburan, tentang orang mati. Tanpa sadari itu masuk ke dalam memori otak kita, dan saat kita tidur itu kayak real terbawa mimpi, kayaknya mimpi benar-benar nyata, padahal itu kita cuma cerita. Nah, cerita tadi itu terbawa ke dalam mimpi, namanya itu gondoyoni. Sedangkan kalau masalah mimpi yang ketiga atau mimpi namanya puspotajem. Nah, puspotajem itu mimpi yang real atau nyata. Nah, mimpi yang real atau nyata itu gini, namanya puspotajem itu diantara sadar dan tidak sadar. Kita itu biasa kalau orang tidur itu kita itu sebelumnya tidur benar-benar terlelap, kita itu masih antara tidur dan enggak. Nah, kita itu masih buka mata, tutup mata, buka mata, tutup mata. Nah, itu namanya kalau kita itu dalam keadaan sadar dan enggak itu masih terjaga, tapi kita itu masuk ke dalam alam mimpi. Dan namanya puspotajem itu mimpi kita itu sebenarnya cuma sebentar, kayak orang kelir atau terlena sebentar gitu, tapi durasinya itu panjang banget. Padahal kita hanya menjamkan mata sebentar saja, itu kayak tidur sebentar set gitu, itu rasa durasinya itu panjang. Itu kayaknya kejadian dari awal sampai akhir itu memerlukan waktu, mungkin kalau perjalanan memerlukan 1 hari, itu hanya sekedar kita itu tutup mata itu sudah selesai. Itu puspotajem itu mimpi yang nyata. Dan mimpi yang nyata itu di saat kita itu diantara sadar dan enggak. Waktunya itu kalau mimpi nyata itu waktunya itu diantara jam 11, 12, jam 1. Itu mimpi nyata. Kalau sedangkan mimpi yang sepertiga malam gitu ya? Sepertiga malam ya. Itu mimpi yang nyata. Kalau mimpi yang nggak nyata atau mimpinya setan itu, yaitu mimpinya diantara jam 1 sampai jam 6 pagi, itu mimpinya setan.
tidak bisa dipercayai. Walaupun itu mimpi itu kayaknya real, benar-benar nyata. Jadinya mimpi itu benar katanya orang Jawa itu hanya bunga-bunganya orang tidur. Itu benar, tapi ada tapinya. Nah, di saat kita tuh mimpi, ada satu momen mimpi itu ada suatu pertanda, yaitu salah satunya mimpi kita itu mimpi gigi kita itu jatuh, gigi kita itu tertanggal, rontok. Itu maksudnya apa? Nah, itu gigi kita itu kalau rontok di bagian mana dulu? Kalau bagiannya itu di depan, ya bagian di depan. Ini kebanyakan itu bagian depan itu kebanyakan itu yang terjadi biasanya saudara. Depan itu saudara yang terdekat itu, saudara yang terdekat. Kalau yang depan itu. Sedangkan kalau gigi di bagian belakang, geraham itu biasanya itu orang tua. Itu yang ya, biasanya dikodekan seperti itu. Tapi mimpi itu kebanyakan itu terjadinya apabila itu waktunya juga waktu-waktu tertentu. Yaitu waktu itu tidak seharusnya waktu itu seperti malam atau siang. Mimpi itu bisa terjadi kapanpun, kapan saja. Di saat kita itu mimpi itu akan terjadi dan beneran, itu biasanya kapanpun saja. Yaitu seperti mimpi itu tadi, puspo tajem itu. Jadinya kita tuh kayak terlelap sebentar tapi durasinya panjang, dan itu namanya puspo tajem. Dan mimpi itu real, nyata, itu akan terjadi beneran. Dan mimpi itu bukan sekedar itu aja, tanda-tanda itu. Seperti halnya gini, kalau kita mimpi di rumah kita kayaknya ada hajatan mantenan, itu bukan berarti di rumah kita itu ada hajatan mantenan, bukan itu. Mimpi kalau ada hajatan mantenan, biasanya itu di rumah kita itu akan terjadi ada yaitu kematian seseorang, nggak tahu siapa yang intinya mimpi itu menandakan bahwasanya di rumah kita itu akan ada suatu kematian. Dan di lain juga ada satu tanda-tanda mimpi yang benar-benar real, dan itu dikatakan mimpi puspo tajem itu, yaitu mimpi di saat kita itu mimpi digigit ular. Kalau ular itu kecil, ya ularnya itu kecil, itu biasanya kita itu seseorang kalau masih buja atau masih belum punya istri, ini pasti terjadi, yaitu akan mendapatkan gandengan atau mendapatkan jodoh, dan seperti itu nyata, itu benar-benar nyata. Tapi kalau yang menggigit atau yang mengganggu kita dalam mimpi itu ularnya besar, itu lain. Bisa itu terjadi ada suatu kejahatan atau ilmu hitam yang lagi menghantui kita atau lagi menyerang kita, itu benar-benar terjadi. Dan itu tanda-tanda kalau orang kena jahat atau kena ilmu hitam, semacam santet, tenung, itu semacam sejenisnya, itu bukan ular saja. Seperti kita itu di tempat tidur kita, dalam mimpi itu kita menemukan telur, itu tanda-tanda santet. Terus mimpi kita itu dikejar-kejar oleh kera atau orangutan, itu ilmu hitam juga itu. Terus lagi kalau kita itu mimpi kita itu dikejar-kejar sama anjing hitam, itu ilmu hitam juga itu. Dan lagi kalau kita di dalam mimpi itu kita itu seakan-akan melihat banyak
air di dalam rumah kita tapi keruh. Itu pasti terjadi bencana atau suatu kesusahan yang ada di dalam rumah itu. Jadinya kalau hal-hal mimpi yang real atau nyata seperti itu tadi itu, jadi kita itu mimpi digigit ular, tapi kalau ularnya kecil itu biasanya dapat ular, tapi kalau ularnya besar itu kita akan itu terjadi bencana, yaitu suatu ilmu hitam yang akan mengenai di tubuh kita atau di keluarga kita. Mau tanya Ki, kan apa mimpi Mustafa tajam kan pas sepertiga malam ya. Nah, Bisa apa enggak ya disusupi sama jin? Kan kadang orang apa bermimpi ketemu kiai, terus sama kiainya itu dikasih ilmu ini dan itu. Akhir karena si orang itu tidak bisa membedakan itu jin atau enggak, akhirnya orang itu dikasih ilmu, dienakin depan-depannya, akhirnya dia tuh sakti, tapi lama-kelamaan dibolak-balikkan jadi sesat. Itu apa untuk memastikan itu jin atau malaikat tuh gimana? Kan kadang itu jadi kan banyak pas macam-macam ajaran Islam enggak enggak itu. Iya ya. Jadi gini, orang itu kalau di dalam mimpi kadang itu apa ya, semacam genderuwo itu kalau di alam mimpi atau di alam yang enggak adil atau enggak nyata, dia itu akan perwujudannya itu orang yang tua, orang yang berpakaian jubah putih, bersorban, seperti perwujudan seperti itu. Tapi intinya dia itu memberikan suatu wejangan atau ilmu, seakan-akan dia itu benar-benar orang suci. Tapi ternyata setelah kita lakukan, dia itu bukanlah orang suci, tapi jin yang berbentuk menyerupai manusia, seperti seorang ulama atau seorang wali. Itu adalah biasanya yang itu kayak itu biasanya menyerupai hal kayak gitu. Nah itu untuk bahwasanya kalau itu membedakan antara itu orin itu jin pendamping yang mulai dari kita lahir itu sudah ada. Orin itu jin pendamping itu ada. Terus keduanya itu kayak bangsa halus yang ingin menggoda kita dengan sesuatu iming-iming yang kita inginkan. Kalau orang itu suka ilmu, akan kita iming-iming dengan ilmu. Kalau orang itu suka harta, akan diiming dengan harta. Nah untuk membedakannya, kalau itu jin atau memang itu genderuwo atau itu malaikat, membedakannya di saat kita bermimpi. Kalau malaikat itu tidak pernah mengiming-imingkan suatu ilmu, tidak pernah mengiming-imingkan sesuatu apapun. Kalau malaikat atau intinya itu makhluknya Allah yang memang disuruh atau memang harus hadir di dalam mimpi kita, itunya biasanya datang dengan suatu keinginan kita saat kita berdoa. Nah, waktu kita berdoa atau kita saat sholat, kita melakukan istiqoroh, maka itu ada jawaban dan itu akan datang. Nah, itu membentuk sesuatu perwujudan makhluk kayak manusia, kayak siapa. Itu karena kita itu memohon sama Allah, dan itu minta petunjuk, dan kita minta supaya diberi sesuatu yang kita inginkan. Saat kita itu berdoa dan melakukan ibadah, maka itu akan terjadi perwujudan, tapi benar-benar itu malaikat. Tapi kalau kita itu tidak ada permintaan, tidak apa-apa, terus kita bermimpi bertemu seseorang yang wajahnya tampan, berpakaian serba putih, orangnya kayaknya alim kayak itu belum tentu itu atau malaikat atau siapa itu bukan, tapi itu biasanya jin. Karena antisipasinya tuh gimana? Kalau ada kadang jin tuh bisa menyerupai malaikat, kiainya, gurunya. Itu untuk antisipasinya tuh langkah awalnya pas ketemu pas di mimpi itu apa? Sebenarnya sebelum kita tidur itu
sebenarnya kan sudah dianjurkan di sunnah Rasul untuk berdoa. Doa ya, yaitu salah satunya yaitu doa Al-Ikhlas, surat Anas, Al-Falaq, terus itu ayat kursi itu dibaca satu persatu sebelum tidur. Jangan lupa ada satu lagi doa yang orang itu jarang dilupakan, yang ya Allah seperti ya Allah biha, ya Allah biha bi husnul khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha bi husnul khotimah. Insya Allah kita itu akan terhindar oleh mimpi-mimpi jelek. Pasti mimpi itu pasti mimpi bagus, dan itu mimpi yang memang ditujukan untuk kita. Kalau kita berdoa, insya Allah mimpi itu memang dari Allah. Nah, tapi kalau kita nggak berdoa, yang datang itu bukannya malaikat atau bukan utusannya Allah, tapi memang yang datang itu jin. Kadang gini Ki, jin tuh bukan menggoda orang yang tidak sholat, tapi menggoda yang rajin ibadah. Itu benar. Iya, Iya, seperti cerita saya punya family. Dia pas waktu mimpi itu datang gurunya. Akhirnya dia dikasih amalan di mimpi itu. Tapi istilahnya dia tuh tiba-tiba tuh agak lama kelamaan. Memang dia pas seketika tuh sakti. Orangnya rajin ibadah. Jadi yang diganggu tuh bukan orang yang tidak sholat, tapi yang rajin sholat, yang rajin ngaji. Terus kemudian dia tuh bermimpi ketemu gurunya, dikasih amalan, bener disuruh amalan, terus disuruh sholat. Dia tuh sakti seketika. Pokoknya dari keluar dari tangannya keluar misalnya minyak harum atau apa bisa nerawang orang. Itu istilahnya. Untuk antisipasinya itu gimana Ki? Soalnya susah kadang. Ini kita itu kan kadang itu nggak bisa di saat kita itu sudah masuk ke dalam situ dan si jin tadi sudah menyerupai seseorang yang kita agungkan atau guru kita, menyerupai. Jangankan kok jangankan kok orang biasa, jin itu loh bisa menyerupai seperti nabi, menyerupai para ulama, para wali yang nggak bisa ditiru, cuma Rasulullah, lainnya bisa ditiru semua. Itu antisipasinya itu pas ketemu waktu itu, soalnya susah untuk membedakan tuh susah. Nah, kita itu untuk hal itu makanya rajin-rajin doa gitu sebelum tidur, kita berdoa, dan untuk membedakan ini apakah ini guru kita, apa benar atau enggak. Kalau dalam mimpi kebanyakan itu memang jin, banyak jin. Jadinya kalau kita itu untuk mengantisipasi, kita hanya perlu berserah diri sama Allah dan jangan mudah percaya, itu aja. Kalau misalnya dalam mimpi kan takut jin. Untuk membedakan asli jin bukan, itu gimana? Kalau di alam mimpi, kita itu kadang itu memang untuk membedakan itu susah, karena di alam mimpi itu kita itu kayak nggak punya kekuatan, kita itu sudah di lain dunia bukan dunia kita. Dunia bukan dunia kita, tapi dunia dia. Intinya jangan langsung percaya ya. Pokoknya jangan langsung percaya aja. Kalau seumpama mimpi itu datang lagi 2 kali, 3 kali, 4 kali, ya, sampai 7 kali kan kadang gitu orang. Gini, kadang itu ada mimpi itu kadang dibikin nyata, memang terjadi seperti ini. Seperti pernah terjadi juga mengalami suatu mimpi ini berkali-kali dan berulang-ulang. Dan itu terjadi beneran. Nah, itu memang ada isyarah, memang itu dari Allah, tapi ada lagi memang itu mimpi tapi hanya suatu jebakan. Salah satu contoh gini, kalau isyarah itu saya dulu pernah mengalami satu isyarah, itu waktu tahun sekitar 80-90, itu belum ada HP, dan saya itu nggak tahu kalau itu bude saya itu meninggal.
sepupu saya meninggal itu saya nggak tahu, tapi ada isyarat, ada mimpi saudara saya itu datang ke mimpi saya ya, yang sepupu saya itu datang ke saya dalam mimpi itu, dia itu nangis-nangis. Nah, saya nggak tahu kenapa kok nangis-nangis. Akhirnya waktu itu belum ada HP. Kalau mau kirim surat saja itu mau 1 minggu baru nyampe. Akhirnya saya perasaan kok nggak enak. Akhirnya saya pulang. Ternyata nyampe sana sudah bude saya sudah 40 harinya, terus sepupu saya 7 harinya. Itu hanya mimpinya, isyaratnya mimpi apa itu, menangis itu. Jangan kalau mimpinya yang diulang-ulang lagi terus akan dikasih, ini loh kamu ambil pusaka ini, itu datang lagi, ini sebenarnya hanya iming-iming. Terkadang bisa terjadi itu karena dia itu apa itu ingin menyukai, ingin ikut saja, dan akhirnya mengendalikan kita. Si jin itu akan mengendalikan kita karena kita diiming-iming suatu pusaka semua, dan pusaka ini bisa digunakan untuk menyembuhkan seseorang. Awalnya kayak membantu, tapi akhirnya nanti ditemuin lagi dalam mimpi, kamu udah menggunakan pusaka ini, kamu harus rawat. Setiap hari Jumat kamu belikan itu bunga, belikan kemenyan, itu nanti dibakar kemenyanya, nanti di atasnya, biar nanti ini itu tambah itu sakti ke sini dan bisa menyembuhkan seseorang gini. Itu banyak seperti itu. Jadinya kalau orang bermimpi berkali-kali dengan suatu iming-iming senjata, iming-iming suatu kitab, itu banyak jin yang ingin menjurus. Dan perwujudannya kadang itu menyerupai seorang yang alim. Jadi intinya tetap hati-hati ya, diteliti dulu, jangan langsung percaya gitu. Oh iya, ya kalau menurut saya jangan mudah percayalah sama mimpi. Artinya kalau mimpi kayak gini kita akan melihat atau mengulas lagi di lain waktu. Cukup sekian dulu cerita bab mimpi ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.